أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayuhatullab rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, dan begitu juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bersua melalui pembelajaran secara online, dan ini adalah sesi yang ketiga, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada Kitabul Itqi, yaitu kitab yang membahas tentang membebaskan budak. Nah, di kitab ini ada dua hadis. Yang hadis yang pertama adalah An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin, barang siapa yang membebaskan bagiannya pada seorang budak, fakana lahu malun yablughu thamanal 'abdi quwima 'alaihi qimata 'adlin, sedangkan dia mempunyai harta yang mencapai harga seorang budak tersebut yang sudah sudah diperkirakan harganya secara umum, maksudnya harga secara umumnya. Fa'adha syuraka'ahu khisasahum, maka dia memberikan kepada teman-temannya yang berserikat dalam kepemilikan budak, dia memberikan kepada teman-temannya bagian-bagiannya yang ada pada diri budak tersebut. Wa ataqa alaihi al-abdu, yang mana seorang budak itu bisa bebas. Wa illa faqad ataqa minhu ma ataqa, dan apabila tidak, maka seorang budak itu hanya mendapatkan kebebasan atau mendapatkan bagian bebasnya dari orang yang sudah melepaskan kepemilikannya. Al-itqu fi syar'i tahrir raqabah wa takhlisuha minar riq. Al-itqu secara syar'i adalah membebaskan perbudakan dan melepaskannya dari belenggu. Kemudian dasar atau landasan dalam pengamalan ini adalah fi al-kitab was sunnah wal ijma', Al-Quran, sunnah Rasulullah, dan ijma'. Yang di dalam surat Al-Balad ayat 11 sampai 16 Allah mengatakan falaqtahamal aqabah, kenapa dia tidak melalui jalan yang berat itu atau susah. Wa ma adraka mal aqabah, apakah itu al-aqabah atau jalan yang susah itu? Fakku raqabah, membebaskan budak. Jadi inilah ayatnya yang secara jelas yang memerintahkan tentang pembebasan budak. Nah, kemudian quwima alaihi qimata adlin, la waqsa wala syatata, artinya tidak kurang dan tidak lebih. Jadi harga budak itu diperkirakan secara umumnya yang berlaku di masyarakatnya. Nah, kemudian setelah itu tinggal dibagi sesuai dengan kepemilikan orang-orang yang mempunyai budak tersebut. Jika memang satu budak dimiliki oleh beberapa orang. Kemudian fil hadis dalilun ala annal musira idza a'taqa nasibahu min mamlukin ataqa kulluhu. Jadi di hadis tersebut ada sebuah petunjuk bagi orang yang kaya, apabila dia telah
melepaskan bagiannya dari seorang hamba, maka hendaknya seyogyanya budak itu dibebaskan secara keseluruhan. Karena orang kaya punya uang untuk bisa membebaskan budak tersebut. Nah, kemudian hikmah dari hikmah fi taqwimi 'alal musir, ya, seorang kaya itu diperintahkan untuk menaksir harga kemudian membebaskan secara keseluruhan. Hikmahnya adalah antakuna khuriyatul abdi litatimma syahadatuhu wa hududuhu, agar seorang hamba itu merdeka, ya, dan dengan kemerdekaannya itu maka sempurna persaksiannya dan juga hududnya. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'taqa syiqsan lahu min mamlukin fa alaihi khulasuhu kulluhu fi malihi. Barang siapa yang membebaskan bagiannya dari seorang hamba, maka hendaklah dia juga untuk membebaskan semuanya di dalam hartanya. Fa illam yakun lahu malun kuwima al mamluki mata adlin. Nah, apabila orang itu tidak mempunyai harta yang mau membebaskan itu, maka harga budak itu diperkirakan, ya, secara umum. Summa ustus'iya al-'abdu ghairu mashkukin alaihi. Kemudian budak itu diminta untuk berusaha untuk membebaskan dirinya sendiri tanpa memberatkannya. Jadi umpama seorang yang mempunyai budak, ya, ada 3 orang umpama, kemudian seorang membebaskan bagiannya. Nah, kemudian orang yang membebaskan itu nggak punya uang sebagaimana yang hadis pertama tadi. Umpama nggak punya uang, maka hendaklah budak itu disuruh untuk membebaskan dirinya. Ya, dia bekerja, kemudian dia mendapatkan uang atau harta yang bisa menebus perbudakan sisa dari sepertiga tadi contohnya. Ya. Jadi seorang budak ketika salah satu bagian itu sudah dibebaskan, hendaklah seorang budak itu disuruh untuk berusaha membebaskan bagian-bagian lainnya, ya, dengan mencari harta atau uang, kemudian dibayarkan kepada orang-orang yang memilikinya. Nah, qala al-Bukhari idza a'taqa nasiban fi 'abdin wa laysa lahu malun ustus'iya al-'abdu ghairu mashkukin alaihi ala nahwi al-kitabah. Jadi budak ini apabila apabila beberapa orang yang memilikinya kemudian salah seorangnya membebaskan, maka hendaklah seorang budak itu diminta untuk membebaskan dirinya sendiri dengan membayarkan sisanya kepada orang-orang yang belum membebaskannya. Nah, ini adalah sama seperti dengan al-kitabah atau mukatabah. Nah, kemudian qauluhu ghairu mashkukin alaihi yastas'a al-'abdu fi tahsilil qadri alladhi yukhallisu bihi baqiyatin min ar-riqi in qawiya ala dhalik. Jadi seorang hamba diminta untuk mendapatkan kadar yang bisa membebaskan dirinya, ya, sisa dari perbudakannya jika dia mampu untuk itu. Wala ta'arudha baina hadza wa baina hadisi Ibni Umar. Tidak ada pertentangan antara ini dengan hadis Ibnu Umar.
Fa inna al-mu'sira idza a'taqa khissatahu lam yasri al-itqu fi khissati syarikihi. Karena seorang yang miskin yang membebaskan bagiannya itu tidak tidak membuat bebas pada bagian temannya. Bal tabqa khissatu syarikihi ala haliha wa hiya ar-riq. Tetapi bagian teman-temannya itu masih tetap sebagaimana adanya. Itu jadi seorang budak itu masih dalam belenggu. Ya summa yustas'a fi itqi baqiyati. Kemudian seorang budak itu diminta untuk membebaskan sisanya. Fayakhsulu samanul juz'il ladzi lisyariki sayyidihi wa yadfa'uhu ilaihi wa yu'taqa. Jadi seorang budak itu bisa menghasilkan harga bagian yang dipunyai oleh teman dari tuannya yang sudah membebaskannya dan bisa membayarkan kepadanya dan dia bisa dibebaskan. Baik, ayyuhat thullab rahimani wa rahimakumullah. Itulah Kitabu Al-Itqi, yaitu kitab yang membahas tentang pembebasan budak. Ya. Semoga bisa dipahami, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.